Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandi Fajar Gumlar. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Kelari, Kabupaten Karawang. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya, destinasi budaya positif, untuk memberikan materi-materi kepada rekan-rekan guru saya, di mana saya akan mengisi materi di IHT tentang budaya positif, yang di dalamnya ada segitiga restitusi, ada disiplin positif, dan lain-lain. Jadi, saksikan semuanya, jangan lupa. Oke, terima kasih. Tidak lupa juga untuk salam penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru telah hadir semua dalam kesempatan hari ini. Saya ingin menyelesaikan tugas saya di modul 1.4 yang bertemakan tentang budaya positif. Di sini kita akan banyak membahas tentang segitiga restitusi, bagaimana cara menyelesaikan masalah guru dan dengan siswa. Ya, nanti kita akan bahas sedikit. Oke? Mungkin terima kasih ya. Nanti mohon bantuannya untuk Bapak Ibu guru memberikan masukan dan saran. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kita harus melaksanakan senyum terlebih dahulu ya. Karena untuk menumbuhkan budaya positif itu harus tersenyum ya. Oke? Jadi saya mohon kalian Pak Iwas dengan Pak Erik berhadapan, Pak Irham dengan Pak Yahya berhadapan. Iya ya. Wow, boleh deh. Ibu-ibu bertiga saling berhadapan. Pak Ujang dengan saya aja ya. Ya, siap ya, saling berhadapan deh. 30 detik dari sekarang. Siap. 1, 2, 3, bersenyum. Ya. Nah, oke, selesai ya. Nah, dengan tersenyum kita akan menumbuhkan budaya-budaya positif terhadap kita dan terhadap siswa. Bagaimana kita menghadapi siswa di dalam kelas itu harus selalu dengan senyuman agar siswa itu menangkap kita bahwa kita selalu bahagia dan semangat untuk mengajar siswa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, diskusi tentang budaya positif, ada kesepakatan forum diskusi dan ada 2 pertanyaan pematik dari saya. Yang pertama, menghargai siapapun, dan yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Nah, saya di sini cuma minta kepada Bapak Ibu bantu saya membuat kesepakatan diskusi hari ini. Ya, kesepakatan diskusinya ada dicontoh seperti ini. Kira-kira ini diskusi kita. Nah, ini waktu saya melakukan lokakarya. Tahu dia? Mana yang jadi? Nah, Bomomen. Nah, di situ ada kesepakatan diskusi ya waktu saya belajar setiap lokakarya. Jadi saya minta untuk diskusi hari ini, saya meminta kesepakatan forum diskusi. Oke, kita bisa isi. Apa yang kira-kira bisa kita isi hari ini? Forum diskusinya. Kira-kira mengisi apa kita? Ada yang bisa ngasih masukan? Saling menghargai pendapat. Terus tepat waktu. Iya, boleh deh pakai mic, boleh. Apa Pak Erik? HP dalam mode silent. HP dalam mode silent. Arif di mode silent nggak? Silent semua.
Terus ada lagi masukan? Menjaga kebersihan. Nah, kita tampilkan lagi. Ini adalah salah ya. Tampilkan. Nah, ini adalah kesepakatan forum diskusi kita. Sebelum kita memulai lebih jauh kesepakatan diskusi ini, di sini kita menghargai siapapun ya, terus menjadi pendengar yang baik, terus saling menghargai pendapat, tepat waktu, HP dalam mode silent, dan menjaga kebersihan ya. Duh, ya bersih banget. Oke, lanjut ya. Nah, di sini tuh ngecek hal video aktif teh kayak bisa jauh-jauh teh aktif ya. Aman ya, aman. Oke. Nah di sini Bu Mimin ketemu tuh Bu Mimin. Ya. Nah di sini seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah ini ada yang saya dapatkan dari pembelajaran saya menjadi calon guru penggerak. Di sini ada yang pertama, seorang guru itu harus mampu memiliki sifat disiplin positif. Yang kedua, mampu memotivasi perilaku manusia. Yang ketiga, membuat keyakinan sekolah atau kelas. Nah ini yang saya awal buat di tahun ajaran baru ini, saya membuat keyakinan di kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, dari sini kira-kira ada yang bisa ditanyakan terlebih dahulu? Nah, dari keempat sampai keenam itu adalah bimbingan kita terhadap siswa. Membimbing kita terhadap siswa bagaimana cara kita menyelesaikan masalah jika siswa ada masalah, seperti itu. Kalau dari 1 sampai 3 itu kita membuat keyakinan kepada siswa. Nah, oke, kita lanjut dulu deh, nanti kita pecahkan di sini. Nah, Bapak Ibu, kalau disiplin positif apa nih kira-kira contohnya? Ada Pak Yos, disiplin positif. Contoh dari Pak Yos apa nih? Yang tadi disampaikan. Apa tuh? Datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu. Boleh, Pak Erik. Apa? Pulang tepat waktu. Bener sekali ya. Pulang tepat waktu pasti. Apalagi Pak Erik, kira-kira ada nggak? Masuk kelas tepat waktu. Bu Min ada nggak? Iya, barusan. Oh, barusan. Bu Nina ada nggak? Kira-kira? Ya, Oh. kerjakan tugas, terus tidak memainkan HP, Nah, kecuali diperbolehkan oleh guru. oke. Berarti itu nanti ada di poster saya. Ya, alhamdulillah ternyata disiplin positif. Semuanya kita memiliki disiplin positif, dan saya yakin karena kita sudah menjadi seorang guru semua ya, karena kita pasti memiliki disiplin positif. Nah, ini murid yang kita harapkan di sini. Disiplin positif merupakan satu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini ada di sini nanti ya, nilai kebajikan Pak Erik, Pak Imron ya, nanti ya di situ itu ada nilai-nilai kebajikan ya. Lanjut. Nah, disiplin positif lebih ke arah ini untuk disiplin positifnya ya, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya. Lanjut, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Nah, di sini siswa itu sudah paham. Contoh saya guru olahraga. Ketika ke lapangan harus tepat waktu, terus lalu baris seperti biasa karena kita sudah membuat keyakinan kelas. Di sini saya selalu keyakinan kelas ke belakang 4 barisannya. Jangan lebih dari 4. Setelah itu
terus sampai 4. Nanti kalau ada sisa 2, mereka yang jadi pemimpin pemanasan. Biasanya seperti itu. Nah, karena sudah diterapkan dari awal disiplin positif ini, disiplin diri, maka setiap dimulai pembelajaran langsung pada lari. Karena mereka tahu daripada dia memimpin pemanasan, akhirnya ya udah mendingan siap gitu dengan posisi siapnya. Jadi siswa itu udah paham disiplin kita. Kayak contoh kita 5S lah ya. 5S ada guru berdiri di depan udah pasti anak salam. Ya, itulah disiplin diri. Jadi siswa udah terbentuk dengan disiplinnya. Nah, di sini banyak disiplin positif, tapi kebetulan negara kita pun bagus membuat karakter yang bersudut banget terhadap siswa. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, dan ini juga sesuai dengan visi misi yang saya buat ya, kemarin udah dipresentasikan bahwa salah satunya ada 6 dimensi, ya. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan benaral kritis. Nah, ini adalah yang harus kita tanamkan terhadap siswa-siswa kita, di mana profil pelajar Pancasila ini sudah sangat mendukung untuk menjadi siswa yang aset bagi bangsa, ya kan, kayak kemarin kita udah dibahas, udah juga bisa siswa juga menjadi baik dan kuat karakternya, ya. Itu yang kita harapkan bersama-sama ya Bu Bapak, bahwa siswa itu harus mampu memiliki kemampuan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, dari sini ada juga motivasi perilaku manusia. Kita ambil dulu deh, motivasi perilaku manusia tuh yang kayak gimana sih? Coba menurut Pak Ujang, gimana Pak Ujang? Motivasi perilaku manusia. Tolong menolong. Ada lagi? Pak Yos? Bisa menambahkan Pak Yos? Woi. Gotong royong. Ayo, ada lagi Pak Imran? Peduli ya. Nah, itu adalah masuk nilai-nilai ya, nilai-nilai kebajikan untuk motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3 cara memotivasi perilaku manusia, dan ini yang saya dapatkan dari pelatihan CPG ya. Jadi pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa itu kita motivasi jangan sampai ada kata-kata yang tidak nyaman kepada siswa atau hukuman. Jadi contoh, saya pernah melakukan ini. Bang Firmansyah masih ingat ya, kalau guru TSM masih ingat nih. Benar Bang Firmansyah waktu itu ikutan silat. Saya pernah melakukan kesalahan mungkin ya, fatalnya ya seperti itu. Jadi Bang, kalau kamu nggak dapat medali di sini, kamu pulang push up 500. Itu yang buat saya kesalahan. Jadi anaknya itu ternyata tertekan ketika dimotivasi seperti itu. Jadi anak itu bingung. Yang akhirnya, wah gimana ya, saya harus dapat medali. Kalau enggak saya takut di push up sama Pak Igun. Gitu. Ya makanya, kayak Arif. Kemarin ya Arif ya, waktu kamu tanding di Unsika Open, kata Bapak, Arif, ayo Arif, bisa menang Arif. Kalau kalah minimal jangan dibanting. Habis ya Arif ya. Nah, itu mungkin ya. Yang kedua, di sini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini motivasi juga berlaku untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Biasanya siswa itu akan termotivasi kalau kita pancing terlebih dahulu. Ayo siapa yang ranking 1 nanti ibu kasih hadiah. Bisa itu. Karena ya inilah perilaku manusia. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kepercayaan mereka. Nah, di sini sebenarnya lebih ke pendekatan ya. Jadi ini kan banyak ya studi kasus bahwa di mana kita terhadap siswa itu harus dekat sedekat mungkin, jangan ada jarak. Dalam artian ketika siswa punya masalah apapun, kita tuh harus ada di situ. Di mana mereka harus paham tentang mereka yang mereka inginkan, terus apa yang ada di dalam mereka agar nilai-nilainya tercapai terhadap siswa tersebut. Dan alhamdulillah ya banyak juga siswa yang kita bimbing
itu udah banyak yang berhasil. Ada dari TSM yang udah jadi polisi ya, Pak Iwas juga udah dari polisi ya, dari TNI ya, dan banyak juga ya, alhamdulillah ya udah pada berhasil karena itu bimbingan kita semua menjadi seorang guru yang hebat ya. Nah, di sini kita akan membuat keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas atau sekolah ini yang tadi kita harus membuat keyakinan sebelum memulainya pembelajaran. Contoh saya sebagai guru olahraga membuat satu keyakinan. Nanti ada di sininya ada pertama apa yang diinginkan siswa, terus manfaatnya, ada konsekuensinya. Nah, nanti siswa misalkan jangan harus tepat waktu ke lapangan. Di tengahnya manfaatnya agar misalkan kalau manfaatnya kira-kira apa ya? Manfaatnya mendidik siswa agar selalu disiplin. Terus konsekuensinya apa? Karena saya belajarnya sebagai pembelajar olahraga, jadi anak itu udah tahu sendiri bahwa konsekuensinya push up 20 misalkan. Jadi bukan kita yang menentukan push up-nya 500 atau 20, karena sebenarnya siswa sendiri yang membuat. Keyakinan kelas mereka yang buat, ya kan? Terus setelah itu mereka suruh masukkan ke Google Formulir. Makanya saya siapkan itu untuk tameng saya sebagai guru. Jadi kalau siswanya ngomong, Pak, Kak Jun tuh saya nyeker. Coba lihat dulu keyakinan kelas nih. Bapak lihat searching, kan ada ya kita buat di Google Drive. Tuh, nggak boleh nih, nggak pakai sepatu. Konsekuensinya ini nih. Oh iya Pak, terjadi Pak, pakai sepatu Kan banyak nih olahraga pada pakai apa? Sepatu pantopel. Wah, di sepatu pantopel nih, keyakinan kelas kamu apa nih? Oh iya Pak, maaf Pak, besok mah enggak. Ya udah saya push sampai 20. Karena mereka yang buat gitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ya, itu tadi contohnya ya. Jadi kita memaksa gitu ya, si siswa untuk membuat keyakinan kelas sebelum dimulainya pembelajaran. Nah, inilah contoh waktu saya di MP1 kalau nggak salah, membuat keyakinan kelas. Di sini ada kesepakatan, manfaat, dan konsekuensi kalau nggak salah. Siswa yang kesepakatannya apa nih? Misalkan tidak menggunakan sepatu atau apa, atau misalkan menggunakan baju olahraga, manfaatnya apa, konsekuensinya apa. Jadi siswa sendiri yang buat. Ya, jadi di sini keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kalau saya kebetulan kan ya guru kelas saja, jadi di lingkungan kelas saja, kelas olahraga gitu ya. Nah, kalau ini ketika saya menjadi seorang wali kelas, di sini saya membuat kesepakatan kelas. Kurang gede ya. Ya. Nah, iya. Oh ya, menghormati. Terus saya lihat di sini ya. Menghormati, kehadiran, jujur, menggunakan ponsel, komunikasi, partisipasi, dan saling menghargai. Di situ ini sebenarnya dibuat sebelum saya masuk. Saya membuat ketika saya baru pertama kali masuk menjadi seorang wali kelas. Jadi kita membuat kesepakatan kelas di mana makanya sampai hari ini kalau ada siswa yang melanggar, contoh ada guru tapi dia menggunakan handphone nih. Nah, berarti itu udah ada hukumannya. Itu ada seksi keamanan biasanya yang ngurusin. Nanti kena denda tuh biasanya 2.000 atau 3.000 di dalam ya kelasnya. Jadi udah ada poster kelasnya, cuman kebetulan udah di print tapi anak TKJ uang kasnya mandet gitu, jadi belum karena dipasang lah di bingkai ya. Nah, ice breaking deh sebentar deh. Waduh, jadi gini Bo punya ice breaking, boleh Arif sama Pak Iwas, Pak Erik sama Pak Irham ya, Yahya sama Pak Imron, Bu Nina sama semua ya, Bu Mimin sama Pak Ujang. Nah, ada hitam dan hijau ya. Hitam, hijau. Kalau hitam itu kanan saya. Kalau hijau kiri. Jadi nanti caranya siapkan tangannya kayak gini. Kalau hitam
hitam, pak. Ya, harus ada yang menghindar. Berarti hitam kan kanan. Berarti hijaunya menghindar, hitamnya ngeplak gitu. Ya, jadi tos gitu ya. Bisa? Iya, hitam kanan. Hitam kanan berarti Pak Erik hitam. Hijau Ilham. Ya, jadi gini nih. Rip, sini Rip. Saya hitam, Arif hijau. Ya misalkan hitam. Kamu jangan ngasih. Nah, gitu. Paham? Hitam namun hijau berarti Pak Yos ngeplok. Oke? Bisa? Oke, siap ya. X breaking kita hari ini ya biar semangat lagi ya, semangat lagi bojang bulan dulu aja nih. Siap ya. Hijau. Kena semua. Hijau berarti berarti hitamnya yang menghindar, hijau didinya ngeplak ya. Oke. Ya nggak apa-apa, udah biar nggak ngelamun aja, biar nggak ngantuk ya. Iseng banget sih sebenarnya. Ice breaking nggak sangat iseng ya. Ya. Nah kita lanjut ya. Aduh capek banget. Jadi ada kebutuhan dasar manusia. Nah kira-kira Bu Mimin, ya maaf Bu Mimin ya, mana mic-nya? Nah, Bu Mimin, menurut Bu Mimin kebutuhan dasar manusia apa di? Secara sikap ya, secara sikap. Kalau makan sih kayaknya udah utama deh kita. Sikap apa ya? Sikap Bu Mimin, kebutuhan dasarnya nih. Baik, Baik. Oke, boleh. Bu Nina apa nih, Bu Nina? dihargai, Dihargai, ya bagus. Pak Imran apa nih kira-kira? Dihormati. Dihormati. Pak Yo, apa nih Pak Yo? Disenangi. Wah, disenangi. Keren. Nah, oke. Thank you. Nah, kebutuhan dasar manusia tuh ya banyak rupa-rupanya. Apa yang disebutkan Bu Mimin, Bu Nina, Pak Imron, dan Pak Yos, itu sebenarnya kita sama-sama kita butuh itu. Kita butuh dihargai, dihormati sebagai seorang guru ya. Kita juga harus punya wibawa yang luar biasa. Jadi itu sangat butuh kita sebagai seorang guru. Nah, di sini pernyataan ya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, ada ya tadi di situ ya, atau melanggar, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kita harus bertahan hidup dan memiliki kasih sayang dan rasa yang diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai guru tuh harus paham setidaknya siswa kita butuh apa gitu ya, butuh bertahan hidup dengan banyak orang yang membutuh bertahan hidup ini ya, dan banyak juga orang yang butuh dikasih sayang ya, terus banyak anak juga yang ingin melakukan kebebasan, dan siswa juga perlu senang di dalam pembelajaran, benar ya? Oke. Nah ini ada studi kasus. Maaf ini kasusnya jadi saya ngarang. Tapi nggak ngarang, tapi dalam artian ya Bapak Galang aja lah ya. Karena orang paling the best di muka bumi ini ya Bapak Galang. Nggak ada lagi. Andalan Nigum ini Bapak Galang. Nah, di sini ada studi kasus deh ya yang saya buat. Di sini ada Bapak Galang, guru wali kelas 10 TSM 1. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelasnya, namanya Jaki, si Jaki ya tahun kemarin yang suka naik motor ya kan, ngobrol. Nah beberapa anak telah mengeluhkan si Jaki sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bapak Galang, apakah yang akan Anda lakukan? Ya kan, menurut Anda kira-kira apa alasan si Jaki melakukan hal itu? Nah, di sini kira-kira si Bapak Galang ngapain dah? Dia kan sebagai wali kelasnya si Jaki. Si Jaki ini soknon karena malakan batur kan ada harin teh ya kan. Malak ya, malak ayo so. Nah, apa kira-kira situasinya? Dan banyak aduan nih ke teman-temannya.
Jaki pak, sok nyokotan daharin orang. Ya kan, kira-kira apa alasannya? Nah, di sini nih ya, alasan pertama bisa jadi ya karena ia lapar dan orang tuanya tidak memberikan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar si Jaki yang sedang berusaha dipenuhi Jaki adalah untuk bertahan hidup. Bisa jadi si Jaki teh lapar, cuman teu boga duit. Jadi akhirnya ya survive gitu ya, jadi bertahan hidup. Nah, itu alasan yang pertama. Yang kedua, di sini bisa jadi dia ingin diperhatikan, memperlihatkan dia memerlukan kasih sayang lah gitu ya. Intinya si Jaki teh karena dia merasa temannya menjadi perhatian dia, jadi dia teh geuning super gitu ya. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya, guru memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Bisa jadi seperti itu. Maka kebutuhan dasar yang dipenuhi si Tommy gini, Jaki adalah kebutuhan kasih sayang. Ya, iku manulisnya juga jadi Tommy. Akan kasih sayang yang dirasakan. Ya, bisa jadi si Jaki teh butuh kasih sayang, ya kan? Iya, perhatian. Jadi orang tuanya tuh jadi karena temennya melapor ke orang tuanya, akhirnya ya udah deh, kasihan deh si Jaki nih, ya. Nah, alasan ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan mengikuti keinginannya. Maka sebetulnya si Jaki sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya tentang kekuasaan. Nah, bagaimana sih cara kita menyikapi sebagai seorang guru untuk ada siswa yang pengen jadi seorang penguasa? Jadi salah satunya kita tarik aja jadi ketua kelas. Yang bagus di kelas ini sebelah ini kelas apa ya? Wali kelas itu Bu Min? TI 1. Bu Intan ya? Nah, dia bagus tuh ngambilnya si Muhtar, bener ya? Muhtar kan orangnya pengen jadi penguasa. Ya Pak, bener ya? Nah, seperti itu yang jadikan ketua kelas agar dia tidak semena-mena di kelas, seperti itu. Jadi dia merasa punya tanggung jawab yang akhirnya ya udah kuasain aja kelasnya sebagai ketua kelas ya. Nah, mungkin itu sih contoh sedikitnya. Nah, di sini Jaki merasa bosan dengan bekal makanan. Bisa jadi orang tuanya udah ngasih tapi bosan. Biasanya kan namun saya ngasih ke si ibu mah sanggujeng dobe ya. Kalau enggak nasi jeung orek tempe. Bisa jadi bosan nih anak teh. Karena itu ya makanya mereka si ibu itu nyopat bekal batur gitu ya. Ya bisa jadi ya si Jaki ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan kebebasannya. Jadi pengen meren makan makanan orang gitu yang kira-kira aneh gitu dimakan teh naon ya juga si ibu itu ya. Orang teh makan naon gitu kan. Ya akhirnya dia nge-mix lah ngambil dari orang-orang biar supaya nggak makan orek tempe wae gitu. Sejadi lah ya. Nah, di sini kita masuk ke bab posisi kontrol restitusi. Kita hilangkan dulu kata restitusinya, posisi kontrol. Ini kita sebagai seorang guru nih. Posisi kontrol apa yang kita miliki? Ayo, kira-kira apa Bu Nina? Pak Imran, posisi kontrol apa yang harus kita miliki? Iya. Ya? Menahan amarah, menahan emosi. Pak Erik, apa kira-kira Pak Erik? Ya. Kudu sabar ya. Nah, oke, kita lanjut dulu deh ya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, ada guru sebagai penghukum. Ya. Misalkan galak lah ya, gurunya tiba-tiba menghukum. Ya terkadang saya gitu. Ya, kalau ada anak yang gede banget ya ngekek. Ya kan? Ya itu penghukum ya. Terus yang kedua, ada guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nanti deh kita lanjut dulu. Yang ketiga, ada guru sebagai teman, ada guru sebagai pemantau, dan ada guru sebagai manajer ya. Nah, di sini ada posisi kontrol, bagian posisi kontrol. Di sini ada guru sebagai penghukum nih. Biasanya guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir. Ya kan,
ya Bapak Ibu udah pernah tahu ya kan. Kalau saya kan emang gurunya agak temperamen ya. Jadi kalau ada anak yang benar-benar dulu ini Mas, udah lama juga yang saya lakukan ya. Anak yang benar-benar apa nggak nurut, bahkan waktu ketika pembelajaran olahraga mereka di kelas ya kan dipanggil-panggil nggak datang-datang, akhirnya saya melakukan hal-hal yang keji gitu. Misalkan kamu datang, kamu sini, kenapa kamu nggak masuk? Pusat, ya kan? Nah itu adalah sebagai penghukum, menyakiti. Ya Bu Nina kan pernah ngadu, si Bimo ini gitu, indungnya ketihan cek Pak Igum, si Bimo ya di pusat buku Pak Igum, ampura Bu Nina. Dulu ya Igum ada sebagai penghukum ya. Terus di sini juga ada guru membuat rasa bersalah. Dan kalau biasanya dicari itu biasanya ada nih yang guru biasa membuat bersalah. Contoh, dia membimbing tuh anak, misalkan nih ya, iya, contoh gini ya, misalkan Sukma sini, misalkan kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan tadi? Kamu buat ibu kecewa, takutnya nanti ibu ditegur sama kepala sekolah. Kan si anak tuh jadi ya Allah gitu, karunyanya ibu Ura. Jadi membuat merasa bersalah, ya kan? Nah, kalau juga ada guru yang membuat menjadi murid, menjadi teman gitu ya. Misalkan ada anak nih yang nakal, ulah bengal tuh, ulah gitu-gitu deh, ya, gitu kan? Kalau bahasa Sunda gitu ya. Terus jadi si anaknya merasa teman gitu, jadi sohib lah, dekat sama si guru sama siswanya jadi dekat gitu. Terus ada juga guru sebagai pemantau. Nah di sini ada yang sebagai pemantau. Terkadang ya ada siswa yang nakal catat 2 poin, 3 poin, 10 poin, 50 poin kalau ada. Nah itu adalah guru sebagai pemantau ya. Dan ada nih guru yang sebagai manajer ya. Biasanya guru yang sebagai manajer ini dia mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaannya yang dibuat dari keyakinan-keyakinan kelas. Contoh perusahaan nih, kita balik ke perusahaan. Perusahaan tuh sebelum berdiri, sebelum kita masuk ke perusahaan, otomatis udah ada pasti keyakinan perusahaannya. Jadi apa nanti kalau kenapa ada SP1, SP2, SP3? Nah, itulah seorang manajer dan guru tuh harus kita sebagai seorang manajer seperti itu. Ya, kita lanjut dulu deh. Nah, gaya banget fotonya. Nah, di sini posisi kontrol restitusi di antara kelima posisi kontrol tersebut ya, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kalau bisa nanti nih ada contohnya ya. Nah, di sini sebagai guru, sebagai manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan muridnya bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ya. Nah, di sini juga selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat dijadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat terciptanya identitas positif pada diri murid. Nah, ini tahapan menjadi seorang manajer itu ada yang namanya tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, kita wajib ketika ada anak nih bermasalah nih, kita harus menstabilkan identitasnya tersebut dulu. Ya. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini sebenarnya saya punya video. Kita nonton deh sebentar ya, nonton video tentang segitiga restitusi. Nah, di sini mana ya? Tampilkan. Nah, kebetulan saya waktu itu sama Sapira. Sapira sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Jadi di sini ada dialog banyak ya, tapi kita nggak perlu. Nah, iya. Tadi Bapak dapat laporan dari guru piket, kalau kamu sering datang terlambat ya. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? Sering terlambat itu suatu kesalahan.
Sapira. Oke. Nah, disinilah itu ya contoh video segitiga restitusi. Tunggu, kita kembalikan lagi ke awal. Mana ya? Nah, di sini yang pertama kita harus menstabilkan identitas kita ya. Identitas siswa dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas yang gagal menjadi ke arah yang lebih sukses. Nah, di sini menstabilkan identitas tuh berbuat salah satu hal manusiawi yang tidak ada. Contoh lah ya, langsung contohnya menstabilkan identitas tuh kayak misalkan si anak tuh datang terlambat nih. Kita bertanya gini dulu. Misalkan Ilham, kenapa sih Ilham datang terlambat? Ya, misalkan saya motornya mogok, Pak. Nih Ilham ya, kamu terlambat itu sebenarnya yang lain juga sama sering terlambat. Ya, jadi seperti itu. Ya, yang lain juga sering datang terlambat. Jadi menstabilkan identitas juga. Jadi siswa tuh jadi, oh iya nih, yang lain juga banyak. Gitu kan? Tapi tidak lupa di situ juga nanti kita akan memvalidasi tindakan yang salah. Nah, di sini validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan menjadi mengenali dan mengetahui kebutuhan murid atau anak. Nah, di sini bisa jadi nanti kita ada masuk kedua. Nah, kamu tahu nggak tindakan kamu ini salah, bahwa kenapa Ilham sering datang terlambat, misalkan seperti itu, ya, bahwa datang terlambat itu menurut Ilham baik atau tidak? Kalau kata iya Pak, tidak Pak, karena ya gimana tuh udah motornya mogok, nanti insya Allah lah saya akan beli motor baru, misalkan gitu ya, Pak. Nah, lalu menanyakan keyakinan, meyakinkan. Nah, di sini kenapa kita fungsinya sangat membuat keyakinan kelas. Nanti tanyakan keyakinan kelas kepada Ilham. Misalkan, Ilham masih ingat nggak keyakinan kelas kita kalau datang terlambat itu kenapa? Ya, contoh kayak gitu. Nanti kata Ilham, ya iya Pak, saya tahu keyakinan kelas saya, jadi ya mau gimana tuh Pak, nanti saya akan perbaiki. Terima kasih ya Pak. Nah, selesai itu dengan segitiga restitusi. Nah, jadi seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan
dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Dan budaya positif ini ada 6. Di sini ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Terima kasih. Akhirnya panjang dan lebarnya sudah kita bahas semua. Mungkin ada masukan, saran, atau pertanyaan ya. Silakan, ada nggak yang mau bertanya atau ya? Ada Pak Imran? Nanti cara memecahkan masalah dengan siswa gimana Pak Erik? Ada pertanyaan nggak? Oke, ya udah. Karena sangat bagus. Terima kasih ya. Mohon maaf ya kalau semisalkan ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Ya, itu yang saya mampu dan itu yang saya dapatkan dari pembelajaran bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan siswa dan bagaimana cara kita menghadapi siswa. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih untuk materi hari ini. Di sini ada tagline, ya kan? Salam penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imran Firdaus, guru Teknik Elektro SMKN 1 Kelari. Setelah mendapatkan pembelajaran dari Pak Nandi tentang budaya positif, itu membuat wawasan saya bertambah tentang keyakinan kelas, untuk menjadikan siswa-siswa berbudaya positif di dalam kelas. Yang mudah-mudahan ini menjadikan perbaikan di pendidikan untuk siswa-siswa kita lebih berbudaya positif di dalam kelas. Ya, selamat untuk Pak Nandi, maju terus untuk memperbaiki sebagai penggerak untuk guru-guru yang lain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.